Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nur Asia sebagai mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Yang selanjutnya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan kepada penggugat. Baik, terima kasih Bu. Saya di sini sebagai penggugat. Perkenalkan, saya Ririn Alita Utami. Terima kasih kepada Ibu Ririn. Selanjutnya kepada tergugat, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Reza Nuari. Di sini saya sebagai yang tergugat. Terima kasih kepada Bapak. Baiklah, sebelum mediasi kita mulai, terlebih dahulu saya jelaskan fungsi dari mediasi. Mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan. Dan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator, dan pada pertemuan kali ini Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang perlu diketahui mediator ini di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Bapak dan Ibu dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu? Dapat. Agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus. Apabila tidak mendapatkan solusi atau memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Misalkan Bapak dan Ibu ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin bisa disampaikan dalam pertemuan ini, maka akan disampaikan dalam saat kaukus nantinya, baik dengan penggugat maupun dengan tergugat. Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kita jalankan pertemuan mediasi ini, kita sepakati berselesai. Bagaimana Bapak dan Ibu sepakat sama-sama jika tidak menemukan titik temu mediasi yang pertama ini, kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya yang kita sepakati pada hari ini. Waktu pertemuan kaukus maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian ini hingga jadwal mediasi ini kita usulkan. Apakah dari penggugat ada yang bisa diusulkan? Baik, ada Bu. Saya akan usulkan setiap hari Rabu. Baik, ada usulan dari Bapak pihak penggugat, mediasi ini kita laksanakan setiap pada hari Rabu. Bagaimana tanggapan dari Bapak tergugat? Saya setuju saja Bu, mengikuti opsi dari istri saya ketika transparan untuk pertemuan mediasi ini, dan semoga dengan adanya pertemuan ini dapat kita temukan titik temu secara bersama. Sebelum mediasi kita mulai, kita harus membuat data tertib terlebih dahulu agar mediasi yang dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada tata tertib yang pertama, harus disiplin, baik penggugat maupun tergugat. Disiplin yang kedua, tidak diperkenankan mencaci maki, berkata kasar, dan mengumpat. Dan yang ketiga, tidak membawa senjata tajam. Dan yang keempat, tidak menyela saat salah seorang sedang berbicara. Bapak dan Ibu boleh menambahkan kesepakatan kita bersama ini. Mungkin dari penggugat masih ada tambahan? Baik, terima kasih Bu. Saya akan menambahkan satu, sebaiknya kita tidak menggunakan HP terus dan juga tidak saling menyakiti. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan kepada tergugat, mungkin masih bisa menambahkan. Nah, kalau dari saya hanya menambahkan beberapa hal. Di antaranya poin pertama, boleh keluar masuk dari ruangan ini. Yang kedua, tidak boleh emosi. Yang ketiga, harus mengikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Terima kasih kepada pihak tergugat yang telah menyampaikan poin.
Sehingga pada hari ini ada 9 poin yang harus kita sepakati sebagai pedoman kita bermediasi sehingga tidak saling merugikan. Saya akan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan apa sebabnya pihak penggugat atau pihak tergugat ingin bercerai. Untuk kesempatan pertama terlebih dahulu saya persilakan kepada penggugat untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sudah lelah berumah tangga Bu dengan suami saya karena suami saya tuh sering ringan tangan, dan jika saya salah, saya selalu melakukan dengan secara kekerasan, sering menyakiti saya, baik itu di depan anak-anak, kadang dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan dengan suara yang lantang sehingga tetangga kami juga bisa mendengarnya. Dan suami saya juga sering memukul saya. Jadi saya merasa tidak sanggup lagi untuk rumah tangga dengan suami saya, Bu. Bahkan suami saya sudah lama tidak memberikan nafkah kepada saya, baik lahir maupun batin. Pada intinya, penggugat kecewa dengan sikap dan perilaku daripada tergugat yang sudah mengecewakan bahkan menyakiti hati penggugat. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan atau permasalahan yang akan diajukan dari tergugat. Saya pribadi tidak mau berpisah, apalagi bercerai dengan istri saya. Dalam kasus ini saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya, baik itu emosi ataupun marah-marah pada istri saya maupun di depan anak saya. Baik, Bapak dan Ibu sama-sama sudah mendengarkan bahwa tergugat telah mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungannya dengan penggugat. Apakah penggugat bersedia dan masih buka pintu maaf untuk tergugat? Masih, Bu. Baik, pihak tergugat berjanji akan merubah dan memperbaiki hubungan rumah tangga bersama istrinya. Apakah penggugat memberikan kesempatan pada tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat? Saya trauma, Bu, karena kalau suami saya sering berubah-berubah, seandainya dia berjanji akan berubah dan tidak akan menyakiti saya lagi, mungkin akan saya beri kesempatan kepada suami saya. Bagaimana menurut tergugat? Saya berjanji, Bu, saya tidak akan emosi dan tidak lagi memukul istri saya ataupun sebaliknya. Saya juga berjanji tidak akan emosi, tidak akan lagi marah-marah. Jadi saya selama ini mengaku khilaf dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya penggugat dan tergugat masih saling mencintai. Permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dalam pernikahan. Baik Bapak dan Ibu juga sudah memiliki 2 orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga pertumbuhan anak dari kedua orang tuanya sangat diharapkan oleh anak-anak saat ini. Penggugat ingin memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama terbuka, yang mana akan berjanji tidak akan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan selama ini. Baik penggugat dan tergugat, apakah bisa kita katakan mediasi pada hari ini dapat memperoleh kesepakatan bersama? Saya cuma berharap agar suami saya tetap berubah dan tidak lagi melakukan kekerasan, sehingga menelantarkan saya dan anak-anak saya, Bu. Kalau sifat-sifat marah-marah saya sehingga membuat saya emosi, maka dengan ini saya minta maaf sebesar-besarnya. Pada saya bilang tidak akan mengulangi lagi. Bagaimana tanggapan dari tergugat? Bagaimana tanggapan dari tergugat? Lagi-lagi saya berjanji saya tidak akan mengulanginya dan menelantarkan istri saya lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, apapun yang terjadi pada mediasi ini semoga dapat bermanfaat bagi kami nantinya. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu apa yang telah diutarakan oleh penggugat serta apa yang telah diutarakan oleh tergugat tadi. Maka antara penggugat dan tergugat telah tercapai suatu kesepakatan bahwa ia tidak lagi mengulangi apa yang dilakukan selama ini. Bapak dan Ibu, mediasi kita pada hari ini telah mencapai kata sepakat, yang artinya Bapak dan Ibu telah sepakat untuk berdamai.
dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan berdasarkan saling cinta mencintai dan menyayangi satu sama lain, dan ingin terus bersama-sama untuk membesarkan anak-anak dari bapak dan ibu nantinya. Naskah kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi. Terima kasih kepada bapak dan ibu saya ucapkan, semoga rumah tangga bapak dan ibu dapat terus sakinah mawaddah warahmah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.